Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak di pelajaran IPS. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai negara-negara ASEAN. Disimak ya. Nah, ASEAN ini merupakan singkatan Association Southeast of Asian Nation. Kalau dalam bahasa Indonesia, ASEAN ini juga sering disebut sebagai Perbara, yaitu singkatan dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Nah, Perbara ini atau ASEAN ini adalah organisasi antar pemerintah yang bersifat regional. Makanya anggotanya itu hanya terdiri dari 10 negara di Asia Tenggara. Nah, ASEAN sendiri didirikan pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, dan tujuan utamanya adalah untuk mempromosikan kerjasama regional di bidang ekonomi sosial dan keamanan. Nah, saat ini negara ASEAN ada 10 negara. Yang pertama, di sebelah kiri atas itu adalah negara Myanmar. Di sebelahnya ada negara Thailand. Yang sebelahnya lagi negara Laos. Lalu yang bintang berwarna kuning dengan latar warna merah itu adalah bendera dari negara Vietnam. Yang sebelah kanan, paling kanan atas itu adalah negara Brunei. Nah, yang bawahnya itu ada Singapura. Lalu sebelah kirinya ada Filipina, di tengah-tengah pada bagian baris bawah itu ada Malaysia, sebelahnya lagi negara kita Indonesia dan sebelahnya lagi adalah negara Kamboja. Nah, negara pertama itu negara Indonesia, negara kita sendiri. Indonesia sendiri dikenal sebagai negara yang kaya akan budaya, pemandangan yang indah, warisan budaya yang beragam. Kan Indonesia ini juga tercatat sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dan terdiri dari hampir 17.000 pulau. Nah, Indonesia sendiri juga dikenal memiliki populasi lebih dari 260 juta orang dan menjadikan negara kita menjadi negara dengan penduduk terpadat keempat di dunia. Nah, negara berikutnya adalah negara Malaysia. Tentu kalian tahu negara Malaysia ini eh, juga sering dikenal sebagai negara serumpun. Bahkan mungkin di antara kalian ada yang tahu kan eh, kartunya Upin Ipin. Nah, Upin Ipin ini berasal dari negara Malaysia. Nah, Malaysia sendiri adalah negara yang indah dan beragam budaya dengan sejarah yang juga hidup di dalamnya. Banyak juga hasil budaya dalam bentuk makanan, pantai yang memukau, terus juga banyak suasana unik dan membuat banyak wisatawan juga yang datang ke sana. Sebagai informasi, Malaysia juga dengan Indonesia juga menjadi salah satu pendiri dari ASEAN. Nah, yang berikutnya adalah negara Filipina. Filipina juga menjadi negara ketiga dari 5 negara yang mendirikan ASEAN. Filipina sendiri adalah negara kepulauan di Asia Tenggara yang terdiri dari 7.000 pulau. Jadi selain Indonesia, di ASEAN sendiri juga ada negara kepulauan lainnya yaitu Filipina. Meskipun jumlahnya tidak sebanyak Indonesia tentunya. Nah, Filipina ini juga terkenal dengan pantai yang sangat indah, menakjubkan, situs bersejarah, dan budaya lainnya yang juga menarik untuk dikunjungi. Nah, di Filipina sendiri, karena merupakan daerah bekas penjajahan Spanyol, di Filipina sendiri banyak bangunan-bangunan yang bergaya arsitektur Spanyol, juga menjadi negara dengan mayoritas penduduknya beragama Katolik. Dan bahkan kalau kita lihat, nama-namanya juga nama-nama Spanyol ya, misalkan seperti Raul, Paul, atau Rodriguez, dan lain sebagainya. Nah, negara berikutnya yang tentu sudah kalian sering dengar, yaitu negara Singapura. Singapura sendiri kalau kita lihat, ternyata punya bendera yang hampir mirip dengan negara kita. Hanya bedanya di sebelah kiri atasnya ada gambar bulan sabit dan 5 bintang. Nah, Singapura juga ini terkenal sebagai negara wisatawan. Nah, mereka bisa
apa namanya, punya banyak tujuan wisata, terutama wisata modern, bahkan menjadi banyak juga perhelatan internasional yang digelar di sana. Nah, di Malaysia sendiri mungkin yang kalian ketahui, yang paling terkenal itu adalah landmarknya yaitu Merlion ya. Jadi patung dengan kepala singa dan eh, apa badannya yang mirip seperti ikan atau duyung gitu ya. Negara berikutnya adalah Thailand. Thailand juga menjadi satu dari 5 negara sebagai pendiri ASEAN. Sebelumnya tadi Bapak sudah sampaikan ada Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan yang terakhir Thailand. Thailand ini juga adalah pendiri dari ASEAN itu sendiri. Nah, tentu kalian sudah tahu ya, negara Thailand ini juga sering dikenal sebagai negara gajah putih. Nah, Thailand ini juga salah satu negara yang sangat indah, punya pemandangan alam yang juga sangat indah, belum lagi terkenal dengan street food-nya, dan juga banyak wisatawan dari negara-negara lain yang juga menjadikan Thailand ini sebagai destinasi wisatanya. Nah, negara berikutnya yang akan Bapak jelaskan adalah Brunei Darussalam. Brunei ini walaupun negara kecil, merupakan negara yang juga disebut sebagai apa namanya negara sultan. Karena memang walaupun wilayahnya kecil, tapi justru ternyata sumber daya alamnya sangat kaya raya. Nah, Brunei juga menjadi salah satu negara dengan penerapan hukum Islam yang diterapkan oleh pemerintahnya. Nah, di sana juga terdapat banyak tujuan wisata yang sangat populer. Di antaranya ada Museum Royal Regalia, Masjid Sultan Omar Ali Salifuddin, atau juga Taman Nasional Ulu Temburong. Mungkin yang paling terkenal dari Brunei ini adalah pemimpin negaranya, yaitu seorang sultan ya, dan tercatat sebagai orang paling kaya dalam 100 orang dunia di versi majalah Forbes ya. Nah, yang berikutnya adalah negara Kamboja. Kamboja ini punya populasi lebih dari 16 juta orang. Kamboja ini juga menawarkan pengalaman wisata yang sangat unik. Dari ibu kotanya di Phnom Penh itu terdapat sebuah candi yang cukup besar, paling besar di Asia Tenggara bahkan namanya Candi Angkor Wat dan bisa menjadi salah satu tujuan destinasi wisata yang ditawarkan oleh negara Kamboja sehingga banyak yang berkunjung ke sana. Nah, demikian 7 negara yang Bapak sampaikan dalam pertemuan kali ini. Untuk berikutnya nanti kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya Bapak ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.